Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Memberikan Persembahan yang Benar. Namun sebelumnya, mohon untuk Anda menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang disajikan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Suatu ketika, Yesus memposisikan dirinya duduk berseberangan dengan kotak persembahan. Orang-orang kaya datang dan membawa pundi-pundi berisi uang yang banyak. Lalu masuklah seorang janda miskin, memasukkan 2 peser, yang merupakan seluruh harta kekayaannya ke dalam peti persembahan. Pemandangan ini menarik perhatian Yesus, maka dipanggilnya murid-muridnya, dan menyatakan bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang, karena janda ini memberi dari ketidakpunyaannya. Kondisi kemiskinannya yang hanya memiliki nilai nominal 2 peser, sesungguhnya memberikan alasan yang kuat baginya untuk tidak memberi. Di bagian lain, seorang janda di Sarfat pun diperintahkan untuk memberikan makan Nabi Elia, ketika apa yang dia miliki hanya segenggam tepung, tidak ada lagi yang tersisa. Namun kenyataannya, janda itu memberi makan Nabi Elia, walau tepung yang ada hanya segenggam yang dia miliki. Kedua janda ini hidup terkungkung dalam kemiskinan yang sangat miskin. Apa yang tertinggal, yang mereka miliki, hanyalah senilai sesuap nasi. Namun kedua janda ini tidak bersembunyi di balik kemiskinannya, ataupun menahan diri mereka dalam hal memberi. Itu karena kekuatan mentalitas yang mereka miliki. Kita sering kali lupa bahwa Tuhan menguji mentalitas memberi yang kita miliki, justru di tengah situasi yang sedemikian buruk. Dan kedua janda ini lulus ujian. Itulah sebabnya Yesus berkata, janda ini memberi lebih dari semua orang, karena ia memberi dari kekurangannya. Bill Gates memberikan donasi $28 billion dari kekayaan yang dimilikinya, yang berjumlah $65 billion untuk menolong orang-orang miskin di seluruh dunia. Dengan kekayaannya, ia memberkati dunia. Demikian pula kita, seyogianya membawa pundi-pundi dari lumbung yang kita miliki, untuk berbagi dengan yang berkekurangan, dan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kekayaan yang kita miliki. Namun jika Tuhan mengizinkan keterbatasan mengisi satu babak dalam perjalanan hidup kita, masihkah kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Masihkah tersisa sebuah alasan untuk membuat kita terus memberi? Ingatlah, Tuhan tidak tertarik dengan jumlah yang kita beri, tetapi matanya tertuju di balik sebuah alasan memberi. Jika kita mengerti konsep ini, maka kekuatan mentalitas memberi akan selalu kita miliki. Maka bagi kita yang kaya, jangan sombong dengan persembahan yang banyak yang kita berikan. Bagi kita yang berkekurangan dan pas-pasan, jangan bersembunyi di balik kekurangan itu. Tetaplah memberikan kepada yang lebih berkekurangan dari kita, dengan sukacita. Perlu untuk diketahui, melayani Tuhan dengan memberi, tidak harus dilakukan dengan memberikan persembahan di dalam gedung gereja. Apa yang dilakukan oleh Bill Gates adalah contoh yang baik dalam hal memberi. Ia memberikan donasi untuk langsung dapat disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Matius 25 ayat 42-46 yang berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
Kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin.